Halo konjamunya, balik lagi bersama aku Mbok Kunyah terus. Gimana kabar kalian di hari pertama minggu ini? Masih semangat dong ya? Baru hari Senin teman-teman, masih ada 4 hari lagi untuk kalian menjalankan aktivitas hari-hari kalian. Semangat ya! Nah, tapi kalau kalian baca berita nih, minggu kemarin itu para penduduk Inggris mungkin sampai sampai minggu ini ya, sampai minggu ini tetap para penduduk Inggris masih berduka karena mereka baru saja kehilangan ratu mereka. Ya, Ratu Elizabeth kedua pada hari Minggu minggu yang lalu itu telah meninggal dunia pada usianya 96 tahun. Deep condolence. Rest in peace Ratu Elizabeth. Jujur ya, sebenarnya aku ini sempat berpikir bahwa Ratu Elizabeth itu bakalan immortal ya teman-teman. Karena jujur aja eh, masih kelihatan sehat gitu ya, masih kelihatan sehat dan eh, beraktivitas dengan baik gitu ya. Nah, aku jadi penasaran makanannya apa ya? Mungkin makanannya spesial banget gitu. Atau mungkin malah apa namanya dia makan makanan yang memang super clean, super ini yang benar-benar yang memang khusus buat dia gitu. Jadi aku sebenarnya tadinya rencananya video kali ini itu aku mau cari tahu atau aku mau baca ini makanan-makanan favoritnya atau makanan-makanan yang biasa dimakan oleh Ratu Elizabeth kedua. Karena kayaknya nggak mungkin banget ya kita para sobat Miss Queen itu bakalan makan gitu. eh aku bayangin dia makannya bakalan macam kayak salmon dari mana yang mahal banget atau bahkan abalong atau bahkan hal-hal yang spesial gitu yang kita nggak bakalan mampu beli gitu. Tapi ternyata setelah aku research, I'm so surprised, I'm so amazed kalau ternyata makanan-makanan favoritnya si Ratu Elizabeth ini simple banget teman-teman. Tidak sophisticated, tidak sewah gitu yang aku bayangin. Affordable walaupun memang dengan merek-merek yang membuat kita merogoh kocek lebih dalam, tapi masih mampu dibeli ya. Eh, Kalau buat orang Inggris mungkin bahkan itu makanan sehari-harinya mereka. Dan ternyata cara makannya Ratu Elizabeth ini juga termasuk mengubah budaya makannya orang Inggris. Akhirnya, karena aku rasa aku bisa nih mendapatkan makanan-makanannya Ratu Elizabeth, aku memutuskan video hari ini adalah aku bakalan makan gaya Ratu Elizabeth. Gimana? Cocok gak aku jadi ratu? Jadi, dari sarapan sampai nanti makan malam, aku bakal ngikutin makanan-makanannya Ratu Elizabeth. Sambil aku kasih tahu beberapa yang memang bikin sendiri ya. Ada beberapa yang aku pesen, tapi ada beberapa yang juga bikin sendiri. Tapi sebenarnya yang aku pesen itu pun, karena aku terlalu malas masak sih. Makanannya literally simple, sangat bisa kita buat di rumah. Aku aja yang malas masak. Oke, yuk kita mulai dari sarapannya ya. Sarapannya Ratu Elizabeth itu ternyata cuman ini teman-teman.
5 minutes later. Iya, cuman sereal kelok ditambah buah-buahan sih, buah strawberry atau blueberry, plus sama teh Twining Earl Grey. Mari kita makan. Setelah aku research, ternyata mostly website itu artikel-artikelnya itu based on wawancara dengan mantan chef yang pernah menjadi chef di Buckingham Palace selama 11 tahun, yaitu Darren McGrady. Serialnya sebenarnya khusus ya, bukan khusus ya, special K loh. Special, tipenya special K, tapi dari Kellogg. Aku cari di supermarket nggak ada sih yang special K. Jadi aku pilih yang literally yang nggak ada apa-apanya ini karena aku lihat juga nggak ada apa-apanya. Oh, dan itu pun sudah diakui sama si Kellogg jauh sebelum si Queen meninggal bahwa memang si Queen memang makan produknya dia di endorse influencer. Sementara Twining sendiri itu sudah melayani atau mensupport teh di kerajaan Inggris itu sejak tahun 1905 kalau nggak salah. Jadi jauh sebelum Ratu Elizabeth memimpin Inggris. Ratu Elizabeth spesialis suka Earl Grey. Ini kamu lihat di video sebelumnya dikasih apa namanya? Ininya spesial banget sebenarnya. Harus tehnya itu harus dituang dengan boiling water, terus didiamkan selama 5 menit, kemudian baru di splash atau dikasih milk. Bukan milk dulu baru dikasih teh, tapi teh dulu baru tuangin milk. Apa bedanya nggak tahu, tapi katanya butlernya itu dia maunya seperti itu. Hmm. Terus ngaduk tehnya itu bukan diaduk, tapi digoyangin depan belakang tanpa boleh menyentuh sisinya sedikit tanpa boleh bunyi. Dan itu adalah menjadi budaya minum teh di Inggris. Caranya seperti itu tuh kalau Royal Royal Family. Anyway, si Ratu minum tehnya nggak kayak orang-orang biasanya yang dengan tangan jari kelingking gini ya, ngangkat gini. Tapi dia minumnya begini.
Earl Grey ini harum banget teman-teman. Harum banget. Dan memang salah satu teh favoritku sih sebenarnya. Aku biasanya minum Earl Grey ini kalau pas lagi capek banget setelah seharian kerja, minumnya either chamomile atau Earl Grey. Oke, tadi itu sarapan. Nah, aku lupa tadi bilang, sarapannya itu sarapan sereal, Kellogg and tea, itu sudah dinikmatin sama Queen Elizabeth sejak dia umur 5 tahun. Jadi sudah 91 tahun dia makan seperti itu, teman-teman. Nah, ada satu lagi makanan atau snack favoritnya Queen Elizabeth yang sudah dinikmati sejak dia kecil. Apa itu? Ini. Oke, aslinya bukan roti sih. Aslinya adalah scone. Jadi kayak gambar ini. Nah, aslinya itu scone. Dan scone itu kabarnya eh, Queen Elizabeth sendiri punya resep favorit scone yang dia bikin sendiri. Gitu. Nanti aku akan kasih juga website di mana ada resep scone-nya itu ya. Tapi banyak orang kemudian mengganti scone itu dengan roti. Makanan ini disebut dengan jam penny. Kenapa namanya jam penny ya? Karena bentuknya akan buntut-buntut seperti penny. Penny itu adalah mata uang Inggris, teman-teman. So, ini dia jam penny versiku yang aku akan makan sebagai snack. Sekarang jam 10. Hmm. Actually, aku memang suka sandwich selai strawberry dan butter. Apalagi kalau itu di toast. Jadi biasanya nih, ini biasanya yang aku lakukan adalah aku toast eh, roti, aku toast, gitu ya. Kemudian aku olesi butter, dan kemudian aku olesi jam. Tapi kalau jam penny-nya Ratu Elizabeth ini kebalik. Jadi caranya adalah selainya itu dilapiskan dulu ke scone-nya itu, baru kemudian di atasnya butternya. Jadi selai dulu baru butter. Kalau aku biasanya butter dulu, kan karena toastnya panas kan, jadi butternya meleleh, kemudian dikasih scone. Sorry, kemudian dikasih strawberry jam. Paling enak strawberry jam. Blueberry jam kurang enak menurutku. Jadi bener banget strawberry jam. Aku setuju. Makan seperti ini gampang banget. Nggak perlu digigit. Hmm. Nggak diketahui sih merek stroberinya, jamnya apa atau butternya apa. Kayaknya homemade sih ya.
Hmm, nggak tahu kenapa. eh Ratu Elizabeth minta dibentuk kayak gini. Tidur bulat-bulat atau kotak-kotak, tapi yang pasti kayak bite size gitu. Mungkin biar gampang dimakan sih ya. Last bite. Hmm, kita kembali nanti ke makan siang. Ya. Oke, it's lunch time. eh Sebenarnya untuk lunchnya Ratu Elizabeth tentu aja dia nggak mungkin makan itu aja ya seperti ini. Tapi yang pasti, jadi makanannya pasti bervariasi. Tapi sebenarnya makanannya bakalan katanya menurut Darren McGrady nih, makanannya selalu biasanya simple dan dia sebenarnya menunya monoton. Itu aja. Kalaupun ada makanan baru, biasanya nih chefnya memberikan satu buku untuk makanan yang akan dimakan, kemudian diberikan kepada Ratu Elizabeth dan ratunya kemudian akan ngecek dan dia akan nyoretin makanan-makanan yang dia nggak mau gitu. Nah, atau bahkan dia nambahin aku masakin ini karena biasanya yang kayak gitu karena akan ada tamu datang, jadi dia akan menyesuaikan dengan kesukaan tamu. So sweet, jadi memang eh, ibu rumah tangga banget deh. Kebayang kayak oma-oma gitu deh, oma-oma banget gitu. Kalau misalnya Pangeran Andrew tuh suka banget krim brulee dengan jeruk apa gitu, aku lupa jeruk apa, nah itu akan disiapin buat dia gitu. Tapi yang pasti Ratu Elizabeth sebelum makan siang selalu minum koktail gin Dubernay itu. Untuk sebelum makan siang dia pasti selalu minum itu. Tentu saja saya nggak punya gin Dubernay, jadi skip ya. Oke, by the way, untuk makan siang kali ini aku akan ambil satu makanan yang menurutku pasti favoritnya eh, Ratu Elizabeth. Kenapa? Karena si chef tadi, Darren McGrady, itu sampai bikin YouTube-nya, gimana bagaimana dia mempersiapkan makanan ini khusus buat Queen Elizabeth. Linknya bakalan aku taruh di bawah ya, website yang memberikan eh, ada YouTube-nya itu. Makanannya apa? Tinggi. Iya, makanannya itu cuman fish and chip. Aku coba eh, yang tadi itu yang aku beli tentu aja. Eh, Kayaknya itu nggak sesuai dengan Ratu Elizabeth sih, karena tepungnya banyak. Ya sorry Ratu, ini harganya cuma berapa kalau dibandingin sama punyanya Ratu Elizabeth. Tapi cukup simple. Kalau Anda lihat, ntar lihat YouTube-nya ya, kalau kalian lihat YouTube-nya ntar, itu bumbunya cuman garam merica, terus dilapisin dengan tepung terigu tipis, ditaruh di yolk, ditaruh di egg, kemudian ditaruh di panko tipis-tipis, kemudian dipanggang. Nah, bedanya juga ini digoreng, kalau punya dia dipanggang di oven 200 derajat kalau nggak salah. Itu adalah kesukaannya Ratu. Dia nggak suka goreng-goreng, dia suka panggang. Ini sausnya adalah saus Hollandaise, saus dengan hmm, ada tarragonnya. Jadi ada manis, ada kecut-kecutnya gitu. Jadi khusus punyanya Ratu Elizabeth itu adalah roasted fish and chip, bukan digoreng kayak kita-kita orang awam. Nah, Queen Elizabeth suka makanan-makanan yang di roasted seperti ini. Dia suka selain makan itu dia makan garlic stick
Satu lagi, hmm, kentang gorengnya. Kentang gorengnya ini, nah, sama mereka pastinya fresh potato, kemudian dipotongnya membentuk persegi yang sama. Jadi rada OCD kemungkinan ya. Atau Elizabeth. Jadi begitulah. Jadi aku makan ala-ala Ratu Elizabeth, tapi tentu aja dengan KW ke-15 atau ke-11 ya kan mungkin ini. Kalau dibandingin sama makanan Ratu Elizabeth. Tapi sama-sama fish and chips. Sesimpel itu. Itu. Actually, hmm, fish and chipnya ini enak. Aku beli order di salah satu kafe dekat rumah. Harganya harganya kisaran 75.000, 72 gitu. Hmm, yang aku suka kayaknya tepungnya nggak gede-gede banget. Dishnya juga biasa seger. Yang memang digoreng ya. Jadi waktu Elizabeth punya kan dipanggang. Hmm. Sausnya pakai saus tartar. Nama kafenya kasih salt, SULT. Anyway, menurut Darren McGrady, si former chefnya itu, uh, Ratu Elizabeth, it's never really a foodie. Jadi terlalu apa namanya doyan macam-macam makanan baru gitu. Jadi saya dari dulu aja kalau simple-simple, nggak bosan ya. Walaupun ada makanan baru yang di propose, dia pasti akan lihatin dulu ingredientnya apa aja. Terus kalau memang oke, jadi dia oke, let's try it. Karena itu kan sudah jadi. Ada banget ya teman aku yang hobi nyobain segala macam masakan.
Mungkin itu rahasia dia umur panjang. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Menurut kalian, benar nggak sih itu rahasianya? Entah ada rahasia lain. Dengar-dengar nih, konspirasinya. Dia sampai makan eh, ma- makan jantung anak atau minum darah anak bayi. Ada konspirasi itu teman-teman. Yang sama sekali belum terbukti kebenarannya. Ini ya, kalau kalian lihat videonya, bagaimana Darren McLean menyiapkan makanannya. Gede banget tuh makannya porsinya. Aku jujur makan segini aja kekenyangan sudah. But this is really good. Saus tartar dari yang dibuat cafe ini pun bukan saus yang serius. Kayak dia bikin sendiri. Karena picklesnya apa segala macam masih fresh banget. Cukup recommended kalau dibandingin sama restoran fish and chips yang beken itu yang sering di mall-mall, yang harganya mungkin 2 kali 3 kali lipat. Ini cukup recommended menurutku. Hmm. Tentu saja makannya Ratu Elizabeth nggak kayak gini ya. Nggak mungkin kayak gini. Yang satu pasti nggak mungkin dibawa gini. Kedua nggak mungkin makan dengan dengan mulut penuh kayak gitu sambil ngomong. Saya bermannerku hancur. Oke, udah. And that's for my lunch. Sampai ketemu lagi di makanan berikutnya. Oke, oke. Sekarang tea time. Seperti yang kalian udah pasti udah tahu, di Inggris ada budaya untuk minum teh di sore hari atau yang disebut dengan tea time. Biasanya penduduk Inggris minum teh sekitar jam 4 sore. Tapi kalau Ratu Elizabeth minum tehnya jam 5 sore. Ini sudah mulai gelap, pencahayaannya kurang, semoga masih kelihatan dengan bagus ya. Ratu Elizabeth minum teh masih masih Earl Grey ditambah dengan sedikit milk sama seperti waktu breakfast. Nah, tapi Ratu Elizabeth itu makanan kesukaannya dia untuk mendampingi teh, minum teh, itu adalah snack-snack yang coklat kayak iklim gitu ya. Dan satu ini, ya, chocolate biscuit cake. Intinya, Ratu Elizabeth seperti layaknya wanita normal pada umumnya, doyan banget yang namanya coklat. Nah, aku sebenarnya kepingin banget biskuit itu, tetap biskuit cake, tapi harus buat. Sebenarnya kayaknya gampang. Coklatnya juga ada di bawah. Jadi aku putuskan aku beli aja Choco Pie. Mirip-mirip lah ya. Karena satu kalau aku buat itu eh, kayaknya nggak ada yang makan.
Ya aku beli Choco Pie, ambil kita nikmati yuk. Teh ala-ala Ratu Inggris. Hmm. Hmm. Tapi menurut Darren McGrady, coklat biskuit cake itu sebenarnya bukan saja favoritnya Ratu Elizabeth, tapi juga favoritnya Pangeran William. Jadi, setiap kali Pangeran William berkunjung ke Buckingham Palace untuk nemenin dia minum teh, maka pasti Ratu Elizabeth akan minta chefnya, Darren McGrady, untuk buatin coklat biskuit cake tadi. Menambah aksennya. Hmm, Rasa di Inggris, bohong deh. Oke, untuk makan malam, kalau tadi makan siang kita fish and chip, tapi harusnya itu fishnya dipanggang. Kalau makan malam, ya ayam panggang. Dan ini kebetulan aku berhasil dapetin ayam panggang. Walaupun kayaknya bukan itu ya, karena ayam panggang ini juga eh, sangat simpel bumbunya. Sementara ayam panggang ini hmm, perpaduan antara Arab-Arab gitu, jadi bumbunya lebih kompleks. Ayam panggangnya Ratu Elizabeth itu bumbunya cuma garam, bahkan nggak dilumuri oleh olive oil atau butter atau apapun, cuman garam, terus dipanggang dengan suhu 200 derajat kalau nggak salah, hmm, selama 2 jam. Ada resepnya di bawah juga. Simple banget. Nah, kebiasaan makan ayam panggang di Inggris itu adalah disebut biasanya dimakan atau kebiasaannya di hari Minggu. Namanya adalah Sunday roast. Jadi kayaknya ini adalah makan malam, makan malam, makan hari Minggu, makan malam hari Minggu.
Setelah makan malam, biasanya Ratu Elizabeth akan mengakhirinya dengan segelas champagne. Nah, itu bedanya. Oke, teman-teman, ini udah gelap banget. Kayaknya ngeditnya bakal luar biasa ini. Tapi begitulah kira-kira perjalanan aku makan seharian layaknya Ratu Elizabeth. Nggak susah-susah banget. Ternyata kalau orang itu udah kaya banget ya, itu malah makannya nggak aneh-aneh. Kayaknya orang yang kayanya nanggung atau mungkin orang kaya baru itu baru yang makannya aneh-aneh. Tapi kalau udah kaya banget kayaknya nggak kepikiran deh. Makannya bosen kali ya, udah bosen makan apa aja di seluruh dunia. Makannya simple-simple banget. Tapi memang katanya, lagi-lagi aku tadi udah bilang, katanya chefnya itu, Ratu Elizabeth memang nggak terlalu foodie, nggak terlalu suka nyicipin makanan baru. Beda sama Pangeran Andrew yang selalu excited kalau ada makanan baru gitu ya. Kalau ada makanan baru dia excited banget. Gitu. Pangeran Andrew, sementara kalau Ratu Elizabeth, dia cenderung untuk makan hal-hal yang dia udah sering makan. Dan tadi adalah makanan-makanan yang dibilang oleh Darren McGrady adalah salah satu makanan favoritnya Ratu Elizabeth. Oke, gimana menurut kalian? Apakah kamu pengen nyobain makanan-makanannya Ratu Elizabeth? Simpel-simpel banget, lebih susah makanan Indonesia sih ya. Mungkin juga karena taste-nya orang Inggris memang simpel-simpel. Jadi kalau kamu masak nih, nyoba masak mungkin drop scones, mungkin apa namanya ayam panggangnya kamu bikin. Please let me know komen komen di bawah hasilnya kayak gimana, enak atau enggak. Terus jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe agar kalian bisa nonton terus video ini. Oke, masih 4 hari lagi sebelum weekend. Jadi ingat, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.